Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan untuk dimensi 3, nanti bagian yang sudut. Sebelum menonton video ini dan mempelajari video ini, jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Oke, kita mulai pada soal yang nomor 1. Pada kubus PQRS TUVW, tentukan besar sudut antara garis TS dan garis UV. Ini yang poin A. Oke, sebelum kita mengerjakan, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menggambar kubus PQRS TUVW dulu. Dan juga yang ditanyakan TS, garis TS, kita gambar garis TS. Dan juga garis UV, kita gambar juga garis UV. Garis TS dan garis UV belum saling menempel. Sudut itu antara garis dan garis harus saling menempel sehingga membentuk suatu sudut. Nah, gimana caranya supaya kedua garis ini bisa menempel? Salah satunya harus diproyeksikan atau digeser, bahasa mudahnya. Salah satu bisa UV bisa digeser ke TV atau TS bisa digeser ke UR. Nah, gitu caranya. Ini salah satu. Pada kesempatan kali ini kita akan menggeser yang TS. TS berarti kita geser kemana? Oke, kita geser ke UR atau kita proyeksikan ke UR. Oke, sudut yang terbentuk antara UV dan UR berarti sudutnya mana? Yes, sudut yang di titik U. Nah, disinilah sudutnya. Besarnya berapa sudut ini? Sekarang kita lihat. UV, VR, UR itu adalah segitiga apa? Ya, itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-sikunya berada di F. Sehingga kalau segitiga siku-siku sama kaki, siku-sikunya di F 90 derajat, berarti sudut U sama sudut R itu sama. Yaitu adalah setengah dari 90 derajat. Oke, 45 derajat. Berarti karena bidang QRVU merupakan bangun persegi, maka besar sudut antara garis UV dan garis UR adalah 45 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang 1B. Masih pada kubus PQRS TUVW. Nah, sekarang ditentukan besar sudut antara garis QV dan garis TU. Langkah awal kita gambar sama garis QV dan juga garis TU. Sama seperti yang poin A tadi, kedua garis ini belum bertemu atau belum menempel. Maka salah satu harus diproyeksikan, terserah mau TU yang diproyeksikan atau QV. Pada kesempatan ini kita akan memproyeksikan garis TU. Oke, garis TU berarti kita pindah ke PQ berarti ya. Selanjutnya berarti sudut yang terbentuk itu di posisi Q ya, sudut Q. Nah, kita membuat garis bantu supaya mudah mengerjakannya. Oke, ini segitiga apa ya? Nah, berarti garis PV kita sebagai garis bantu. Nah, sekarang kalau kita pisah supaya lebih memudahkan, segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Yes, segitiga siku-siku apa? Segitiga siku-siku Q, V, dan P. Oke, siku-sikunya di Q. Berarti tadi antara garis PQ dan QV yang terbentuk adalah sudut berapa derajat? Yes, sudut siku-siku 90 derajat. Oke, karena ini adalah segitiga siku-siku. Kebetulan ini posisinya berada di Q, berarti siku-siku 90 derajat. Selanjutnya
yang 1D. Gitu. Sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut antara garis SV dan garis QV. Gambarnya seperti ini, kita gambar garis SV. Nah, SV ini dan juga garis QV. Garis QV. Oke, garis SV merupakan diagonal sisi kubus. Garis QV juga merupakan diagonal sisi kubus. Pertanyaannya, berapakah sudut yang membentuk garis tersebut? Nah, supaya kita memudahkan, kita meminta bantuan garis supaya terbentuk suatu segitiga. Yaitu garis apa? Yes, SQ, biar memudahkan. Berarti SQ itu juga apa? Diagonal sisi kubus. Berarti semua itu SQ, QV, VS merupakan diagonal sisi, sehingga ini terbentuk suatu segitiga. Oke, segitiga sama sisi. Sudutnya di V ya. Nah, ini bantuannya garis yang merah, sehingga terbentuklah segitiga QVS. Ini sebuah segitiga sama sisi. Setiap sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat karena besar sudutnya sama semuanya. Oke. Gitu ya. Jadi terbentuknya di sudut yang V. Kita next soal yang nomor 2. Diketahui kubus KLMN PQRS dengan panjang rusuknya 4 cm. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara, kita yang poin A dulu, garis KS dan garis SM. Oke, di sini kita buat kubusnya dulu, KLMN PQRS ya. Yang ditanyakan garis KS. Garis KS mana? Oke, garis KS di sini. Garis SM. SM. Nah, SM juga di sini. Oke, supaya memudahkan, berarti sudutnya sudah tahu ya, berarti sudut yang terbentuk antara garis sama garis yang bersatu. Nah, itulah sudutnya. Sudutnya berarti di titik yang S ini kalau di kubus ini ya. Nah, sekarang kita meminta bantuan. Garis apa? Ya, garis KM. Supaya terbentuk suatu segitiga. Segitiga apakah itu? KS diagonal sisi, SM diagonal sisi, KM juga diagonal sisi. Berarti KMS terbentuk adalah segitiga sama sisi, sama kayak yang tadi. Berarti kalau segitiga sama sisi, sudutnya yang terbentuk 60 derajat setiap sudutnya. Oke. Next, soal 2B. Nah, sekarang bidang dan garis untuk soal yang D, yang B. Di sini yang ditanyakan sudut antara bidang KLRS, oke, KLRS. Bidangnya mana? Oh, ini KLRS dan garis RM. Garis RM. Garis RM yang sini. Nah, sekarang sudut yang terbentuk itu berarti yang mana kira-kira? Nah, kita meminta bantuan. Yaitu bantuan garis. Garis apa supaya KLRS, bidang KLRS dan juga garis RM ini membentuk suatu sudut ya? Kita meminta bantuan suatu garis karena sudut itu garis dan garis. Oke. Yo. Garisnya kira-kira garis yang mana? Yes, garis RL. Nah, supaya mereka bersatu. Oke, berarti sudut yang terbentuk di titik R itu ya, yang hijau itu. Nah, kita meminta bantuan garis LM. Berarti terbentuk suatu segitiga apa di situ? Terbentuk suatu segitiga sama segitiga siku-siku sama kaki. Karena RM sama ML itu adalah rusuk suatu kubus itu, panjang rusuk kubus RM ML, sehingga mereka sehingga bidang ini disebut segitiga siku-siku sama kaki. Nah, berarti kalau segitiga siku-siku sama kaki, sudut R yang terbentuk ini berapa derajat? Ya, 45 derajat. Lagian ini
lihat bidang LMRH ini merupakan suatu persegi. Kalau suatu persegi ditarik ke diagonal sisinya membentuk sudut 45 derajat seperti itu. Oke, selanjutnya untuk nomor 2C. Kubus KLMN PQRS, sudut yang terbentuk antara bidang PQRS dan bidang KLRS. Berarti sekarang sudut antara bidang dan bidang. Berarti kalau ada bidang dan bidang, kita harus meminta bantuan suatu garis supaya membentuk suatu sudut. Oke, bidang PQRS dan juga bidang KLRS. Berarti dua bidang ini ya. Supaya kita mengetahui segitiganya, untuk mempermudah kita meminta bantuan suatu garis, yaitu garis apa? Oke, di sini kita minta bantuan garis RL atau LR dan juga garis RQ. Boleh juga kalian meminta bantuan PS atau KS. Nah, gitu juga bisa. Salah satu saja ini yang termudah adalah kita minta bantuan QR dan RL. Sudut yang terbentuk yang mana? Sudut yang terbentuk adalah sudut yang antara garis dan garis bersatu, menyatu. Berarti yang mana? Ya, sudut R ini. Oke, kita minta bantuan garis QL. Berarti segitiga yang terbentuk segitiga ya, siku sama kaki. Sama kakinya di QR dan QL karena mereka adalah panjang rusuk suatu kubus itu. Oke, di sini kita lepas saja supaya memudahkan dalam mengerjakan. Nah, di sini untuk panjang QL dan QR sama, siku-sikunya di Q. Berarti besar sudut R-nya adalah ya 45 derajat. Atau bisa juga sudutnya kan di sini ya, di R ini ya, di QR sama RL. Nah, sekarang kita lihat bangun LMRH. Ini merupakan suatu persegi. Kalau suatu persegi sama kayak tadi, jika ditarik diagonalnya maka akan terbentuk sudut 45 derajat. Oke, untuk next selanjutnya soal yang nomor 3. Diketahui kubus PQRS-TUVW dengan panjang rusuk 6 cm, jika sudut yang terbentuk antara garis TR dan garis PR adalah alfa, maka tentukan. Nah, di sini langkah awal kita gambar dulu. Kita menentukan sudut alfanya itu berada di mana toh. Nah, terus kita gambar garis TR. Garis TR sudut 6 ya. Panjang garis TR, oke, TR ini diagonal ruang, dan juga PR. PR merupakan diagonal sisi. Nah, sudut yang terbentuk itu sudut yang mana? Oke, sudut yang terbentuk adalah sudut yang antara garis TR dan PR itu bersatu, yaitu di sudut R. Ini ya. Kita meminta bantuan TP supaya membentuk suatu segitiga. Di sini segitiganya segitiga ya, siku-siku. Oke, kita lepas saja supaya enak. Terbentuk suatu segitiga TR, PR, dan juga TP. Segitiganya segitiga TPR. Nah, sudutnya di R. Panjang TP 6 cm. Panjang PR berapa? Ketika itu suatu kubus, PR itu adalah diagonal sisi. Berarti panjang PR adalah sisi akar 2. Panjang rusuk akar 2, berarti 6 akar 2. Nah, bisa langsung gitu ya. Terus untuk panjang TR, karena TR adalah suatu diagonal ruang, maka panjangnya adalah rusuk akar 3. Berarti karena rusuknya 6 cm, oke, berarti 6 akar 3. Seperti itu. Oke, next bisa kita masukkan ke sini segitiganya saja. Nah, sudut alfanya di situ. Nah, sekarang yang ditanyakan yang A adalah sin alfa. Sin demi, ketika yang ditanyakan sin, mana depan miring samping? Nah, depannya sudut alfa adalah TP, depan. Sampingnya yang mana? Nah, sampingnya adalah PR, sampingnya sudut alfa. Miringnya otomatis yang miring, TR.
Itu sehingga kita dapat menentukan sinus sudut alfa yaitu sin demi, depan miring. Berarti depannya adalah 6, miringnya 6 akar 3. 6 per 6 akar 3. Karena masih ada akar di bawah akar 3, berarti kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3 yang merah ini. Oke. Berarti 6 per 6 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan, kita mengerjakan yang pembilang dulu, 6 dikali akar 3, yes, 6 akar 3. 6 akar 3 yang sekarang yang penyebut ya, 6 akar 3 dikali akar 3 berarti 6. Nah, sekarang akar 3 dikali akar 3, 3. Oke. Akar 9 itu berapa? Yes, 3. Berarti 3 ya, akar 3 kali akar 3, 3. 6 dikali 3 berarti 18. Oke, kita sederhanakan, 6 akar 3 per 18. Kita bagi berapa semua? Ya, 6. Yang atas 1, yang bawah 3. 18 bagi 6, 3. Berarti 1 per 3 akar 3. Soal yang kedua adalah mencari sekan alfa. Untuk sekan adalah miring per samping. Miringnya kita ketahui 6 akar 3. Samping 6 akar 2. Di bawah, di penyebutnya itu masih ada bentuk akar sehingga harus kita rasionalkan. Karena yang di bawah itu adalah akar 2, berarti dikalinya akar 2 per akar 2 yang merah itu. Oke, sekarang lanjut kita operasikan untuk yang pembilang. 6 akar 3 dikali akar 2 yaitu 6 akar 6 per 6 akar 2 dikali akar 2 yaitu akar 2 kali akar 2, yes, 2. Berarti 6 dikali 2, 12. 6 akar 6 per 12. Berarti disederhanakan bagi 6 semua. Oke, yang atas 1, yang bawah 2. Berarti 1 per 2 akar 6. Terakhir, kita mencari tangen alfa. Desa, depan samping. Depannya sudut alfa 6, sampingnya 6 akar 2. Oke. Sama kita rasionalkan karena di bawah masih ada akar. Kalinya akar 2 per akar 2. Yang pembilang dulu, 6 dikali akar 2, ya 6 akar 2 dibagi 6 akar 2 dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2, 2. Berarti 6 dikali 2, 12. Berarti 6 akar 2 per 12. Sederhanakan, ceret-ceret. Berarti sama dengan 1 per 2 akar 2. Nah, seperti itu. Oke, untuk latihan, untuk pembahasan soal dimensi 3 bagian sudut seperti ini. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.